Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 dan bertemu dengan saya, Ibu Laila Amrulia dari SMP Negeri 1 Duren. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang teks cerita pendek atau teks cerpen. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami teks cerita pendek. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dengan benar. Masuk ke materi yang pertama tentang pengertian cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa saja terjadi kapanpun serta dimanapun, yang mana ceritanya relatif pendek dan singkat. Adapun ciri-ciri cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, dan jelas. Biasanya tulisan cerpen ini antara 500 sampai 20.000 kata. Ciri selanjutnya, di dalam cerpen menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dari tokoh. Selanjutnya, habis dibaca dalam sekali duduk. Ciri selanjutnya, masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Ciri cerpen selanjutnya, penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. Selanjutnya, ciri cerpen memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Ciri selanjutnya, di dalam cerpen menggunakan alur tunggal atau alur lurus. Dan ciri cerpen selanjutnya, tokoh yang ada mengalami konflik dan hingga menemukan solusinya. Itulah ciri-ciri cerpen yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tentang unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen yang pertama adalah tema, yang kedua alur atau plot, yang ketiga setting atau latar cerita, yang keempat tokoh atau pelaku, dan yang kelima adalah penokohan atau perwatakan. Yang keenam merupakan sudut pandang pengarang atau point of view. Dan yang ketujuh, unsur pembangunnya adalah amanat. Selanjutnya, ikutilah penjelasan berikut ini. Unsur yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Tema merupakan hal pertama dan yang paling mendasar yang harus dipertimbangkan sebelum memulai untuk menulis sebuah cerita pendek. Tema merupakan ruh dari sebuah cerpen, sekaligus pembatas agar cerpen yang ditulis tetap fokus pada alur
ceritanya. Unsur pembangun yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan jalan cerita di dalam sebuah karya sastra. Secara garis alur dalam sebuah cerita dapat digambarkan sebagai berikut. Yang A, perkenalan tokoh. Yang B, munculnya konflik atau permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Yang C, peningkatan konflik hingga klimaks atau masalah memuncak. Yang D, penurunan konflik. Dan yang E, penyelesaian dari masalah di dalam sebuah cerita pendek. Unsur pembangun yang ketiga yaitu setting atau latar. Latar cerpen berhubungan dengan tempat atau lokasi yang akan diambil dalam sebuah penulisan cerpen. Apakah akan terjadi di sekolah, di bus sekolah, di pasar, atau bahkan terjadi di tempat-tempat lain yang sering kita kunjungi. Karena penulisan cerita ini sangat singkat, biasanya penulis hanya menggunakan 1 atau 2 setting tempat utama saja. Unsur pembangun selanjutnya yaitu tokoh atau pelaku. Tokoh adalah pelaku yang menggerakkan sebuah cerita. Tokoh memiliki peran yang sangat penting dalam suatu cerpen. Melalui penokohan, emosi para pembaca bisa didapatkan. Jenis-jenis tokoh yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh utama yang memerankan peran menjadi orang yang baik. Tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan lawan dari tokoh utama. Tokoh ini biasanya memerankan peran menjadi orang yang jahat. Yang ketiga adalah tokoh figuran atau tokoh pendukung. Tokoh ini merupakan tokoh yang mendampingi tokoh protagonis. Unsur selanjutnya tentang penokohan atau perwatakan. Penokohan atau perwatakan biasanya merupakan sifat dari tokoh yang tercermin dari perilaku, sikap, ucapan, pikiran, dan pandangannya terhadap suatu hal dalam sebuah cerita. Ada 2 mode atau 2 jenis penokohan. Yang pertama adalah metode analitik. Metode analitik ini menggambarkan sifat tokoh yang ada dalam cerita yang disampaikan secara langsung. Contohnya, pemalu, penakut, pembohong. Yang kedua adalah metode dramatik. Metode ini menggambarkan sifat tokoh yang digambarkan secara tidak langsung, dengan menggambarkan fisik tokoh, percakapan tokoh, dan reaksi tokoh lain. Selanjutnya tentang sudut pandang atau point of view. Apabila kalian ingin membuat pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang terdapat dalam cerpen, sebaiknya gunakan kata ganti aku
atau saya sebagai sudut pandang orang pertama. Jika kalian ingin menggunakan kata ganti dia atau ia atau bahkan nama dari tokoh dalam sebuah cerpen, apabila kalian memilih sudut pandang sebagai orang ketiga. Unsur selanjutnya tentang amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disisipkan pengarang dalam cerpen supaya pembaca dapat menyerap pesan yang ingin disampaikan di dalamnya. Nah, anak-anak, itu adalah unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Kali ini saya sampaikan contoh cerpen yang berjudul Paranoid. Silakan dibaca pelan-pelan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cerpen yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan kalian dapat menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek yang lain dengan membaca atau mendengarkan sebuah cerita pendek. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, terus belajar, dan selalu berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.